Hey ho Pop Gengs. Di sini siapa nih yang akun IG atau TikToknya follow banyak influencer? Kalau kamu inget-inget, berapa jumlah influencer yang kamu follow? 10 kah? Atau 100 orang? Nah, entah itu TikTok, Facebook, ataupun Instagram, kehidupan influencer yang kamu follow tentu saja terlihat sangat sempurna. Namun, postingan sempurna itu ternyata nggak sesuai dengan realitas sebenarnya. Seperti yang akan kita bahas di video kali ini, realita di balik layar postingan influencer di medsos. Oh ya, sebelum kita lanjut ada disclaimer dulu nih, kalau info yang kita berikan bukan untuk jadi bahan hate speech ya. Jadi, semua foto ataupun video influencer yang ada ini cuma jadi ilustrasi doang. Terima kasih udah jadi orang baik dan gak ikut-ikutan nge-hate orang kayak mereka yang punya sifat jahat, oke? Pertama, mari kita mulai dari mirror selfie. Bagi kamu yang follow banyak influencer di Instagram, foto di depan kaca kayak gini tentu gak asing ya. Anehnya, kebanyakan dari mirror selfie yang dilakukan para influencer ini flawless banget. Mulai dari lighting sampai cermin yang mantulin gambar super duper bersih. Bisa ada di mana aja di setiap sudut saat dia lagi foto. Nah, rahasianya tentu saja si influencer nggak bawa cermin kemana-mana ya. Tapi si influencer ini memiliki HP atau kamera yang berbeda. Jadi, HP yang ada di tangan mereka itu cuman ala-ala doang dan tidak melakukan foto apapun. Ya dengan trik ini wajar aja kalau mirror selfie yang mereka lakukan itu selalu bagus. Dan mirror selfie kamu sering banget burik. Aku juga sih. Selain mirror selfie yang gak pakai mirror, ada juga nih penggunaan senjata bernama konten palsu yang begitu ekstrim. Untuk contohnya, ada Natalia Taylor yang berpura-pura vacation di Bali, namun ternyata cuman keliling di IKEA. Lalu ada juga rapper Bobo yang berpura-pura naik private jet, namun ternyata terbang itu naik cuman kelas ekonomi aja. Fenomena konten palsu ini memang jadi sebuah resep paling jitu bagi para influencer. Hal ini dibuktikan pada Februari 2021 kemarin saat HBO merilis sebuah video dokumenter bernama Fake Famous. Seperti namanya, video dokumenter yang satu ini meretas berbagai kepalsuan konten dari mereka yang disebut influencer. Nah, pada video dokumenter tersebut, sang sutradara Nick Bilton membuat berbagai anak muda menjadi influencer dengan sekejap lewat sebuah konten palsu. Mulai dari menyewa limusin untuk tempat membuat video hangout, hingga membuat sesi foto dalam jet pribadi yang hanya ngabisin $50 atau Rp700.000 aja. Menurut Bilton, video dokumenter dan keberhasilannya membuat berbagai anak muda menjadi influencer adalah bukti kalau konten palsu emang dinikmati penonton dan mudah untuk dilakukan. Dalam keterangan lebih lanjut nih, Bilton juga percaya kalau konten palsu dilakukan untuk mendapatkan sponsor. Contohnya aja nih, buat konten palsu tentang pendakian supaya disponsori brand apparel gunung. Lalu, buat konten palsu tentang liburan supaya disponsori nama hotel atau pesawat. Tentu aja hal ini menguntungkan. Makanya, banyak influencer yang memproduksi konten palsu. Bicara tentang fenomena influencer, sepertinya kita nggak bisa lepas dari isu gender ya. Dalam faktanya, sulit untuk kita pungkiri kalau kita melakukan perbandingan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi seorang influencer. Perempuan memiliki kesempatan yang lebih tinggi, asalkan memiliki wajah yang cantik dan juga body yang lumayan. Iya, emang terdengar sedikit kasar, namun itu adalah faktanya. Nah, karena kesempatan yang lebih tinggi tadi, makanya ada influencer yang menggunakan face app untuk mengelabui penggemarnya. Contohnya aja influencer asal Jepang yang bernama Azusa Gakuyuki. Sosok yang satu ini menjadi idola anak-anak motoran, terutama karena wajahnya yang cantik, dengan karakter yang imut dan hangat, yang juga suka motoran keliling Jepang. Dia ini selalu membagikan fotonya via Twitter kala mengunjungi tempat-tempat terbaik. Namun ternyata, sosok ini bukanlah gadis cantik dan imut, melainkan ternyata seorang lelaki paruh baya. Duh, ia hanya menggunakan aplikasi Face App untuk merubah wajahnya. Dari pengakuannya, lelaki yang tidak ingin disebutkan namanya ini beralasan bahwa dengan menggunakan Face App dia bisa meraup lebih banyak follower. Iya,
Hal ini terbukti benar karena laman Twitter dari Azu Sagakuyuki udah di-follow lebih dari 38.000 orang. Wah, ngeri juga ya perubahan yang bisa dilakukan FaceApp. Semoga kamu yang lagi PDKT dijauhi dari para pengguna FaceApp ya. Masih dari yang cantik-cantik, sekarang kita pindah dari Qiao Bilwo yang merupakan seorang influencer asal Cina. Dari penampakannya, influencer yang memiliki jutaan follower di negeri tirai bambu ini emang sangat cantik. Bahkan, banyak dari followernya yang menganggap kalau kecantikannya itu merepresentasikan kecantikan natural dari perempuan Cina. Nah, namun anggapan itu berubah dalam sekejap saat kebenaran mulai terungkap. Dalam sebuah sesi live streaming, filter yang digunakan Qiao Bilwo ini mengalami kesalahan fungsi dan akhirnya mengekspos muka aslinya yang ternyata tidak seperti yang sering terlihat. Kejadian yang tidak disengaja ini membuat popularitasnya pun jatuh sejatuh-jatuhnya karena ditinggalin sama followernya. Penggunaan filter kecantikan seperti tadi emang udah sering terjadi di Cina. Hal tersebut didorong oleh tingginya ekspektasi kecantikan dari negara tersebut. Nah, dari kejadian ini kita bisa lihat kalau kebanyakan influencer juga sebenarnya nggak pede dengan muka aslinya. Lalu difilterlah dengan ekstrim untuk tampil bisa lebih pede. Oke, sekarang mari kita pindah ke kesempurnaan lain seorang influencer yaitu body goals. Untuk membahas ini, contoh yang paling bagus adalah model asal Amerika Cindy Kimberly. Dari setiap postingan di akun Instagramnya, wajar saja jika model yang satu ini dijadikan kiblat body goals kebanyakan cewek, mulai dari mata tajam, bibir tebal, hidung mancung, kulit mulus, rambut halus, dan semua yang ada di badannya itu emang terlihat perfect. Namun pada faktanya, body goals yang ditampilkan tersebut merupakan settingan angle foto dan juga lighting studio. Hal ini dibuktikan oleh seorang paparazzi yang menganalisa sebuah foto Cindy. Di sini, kita bisa lihat kalau body si Cindy tidak seaduhai di postingan Instagramnya. Nah, selain perempuan, influencer cowok juga tidak jauh beda nih. Kalau cewek yang mau punya badan seksi, maka cowok mau punya badan kekar. Biasanya, para influencer cowok seperti ini nih, sering banget memposting kegiatan mereka di gym ataupun sedang workout di tempat lain. Nah, namun nyatanya beberapa dari influencer ini ternyata mendapatkan otot bohongan dari penggunaan steroid. Bahkan gak sedikit yang menggunakan steroid secara berlebihan, seperti Greg Valentino berikut. Jadi, bagi kamu yang insecure dengan tubuh kamu karena terlalu sering mantengin para influencer, saatnya kamu harus lebih bersyukur dan percaya diri dengan apa yang kamu miliki sekarang. Oke deh, dari semua pembahasan tadi, semoga kita bisa lebih terbuka lagi nerima kekurangan kita dan stop ngebandingin hidup dengan para influencer. Ya karena pada nyatanya apa yang kita lihat di sosial media belum tentu benar dan bahkan bisa dibuat-buat oleh si influencer. Jadi, supaya kita tetap stay waras, mending jadiin media sosial itu sebagai tempat yang bikin kita happy dan bukan jadi sarana kita untuk diakui orang lain yang bisa buat kamu stres. Ya, baik segitu dulu video kita kali ini. Sebutkan pendapat kamu tentang yang mana nih realita paling nyesek dari semua yang kita bahas tadi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.